Halo, selamat sore eh, teman-teman Let's Podcast. Pada sore ini saya izin memperkenalkan diri. Saya Mariska. Saya di sini sebagai moderator yang akan mengajak teman-teman berdiskusi dengan dua ASN dosen yang hebat-hebat nih. Ini kita kedatangan Pak Adi dan juga Ibu Risma. Mungkin kita bisa mulai saja ya. Sebelumnya kita hari ini bercerita tentang gimana sih ASN yang good practice dan juga ASN yang bad practice gitu. Jadi nantinya kita akan ngelihat gimana sisi dari Pak Adi dan juga sisi dari Ibu Risma. Oke, mungkin kita bisa mulai dari Pak Adi dulu ya. Silakan Pak, perkenalan diri dan juga mungkin backgroundnya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Mariska. Halo Sobat ASN, nama saya Adi Tripaldi Sinambela. Saat ini saya seorang dosen CPNS di Universitas Tanjung Pura, Prodi D3 Kearsipan. Terima kasih, salam kenal semua. Oke, kearsipan, keren sekali ya Pak. Berarti Ya, bagian arsip-arsip data dan sebagainya. Oke, kita bisa lanjutkan ke Ibu Risma. Silakan Ibu Risma. Halo, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, Sore. saya Rismawati STMSI. Saya berada di unit Politeknik Negeri Pontianak, tetapi di Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi saya ini merupakan seorang dosen yang berada di kampus, bukan di kampus induk, tetapi di kampus kedua istilahnya begitu. Saya mengajar di Prodi D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Jadi kalau yang mau tanya-tanya tentang perkebunan boleh hubungi saya. Oke, Oke, jadi terima Ibu kasih. Risma cukup jauh ya dari pusat kota gitu ya Bu. Ya, saya ini apa ya Mbak? Saya 3 jam lagi dari perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Oh, udah pernah ke perbatasan Bu? Udah pernah. Udah. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi sekarang kita fokus ke narasumber satu. Pak Adi nanti akan menjelaskan tentang good practice, kemudian Bu Risma akan menjelaskan gimana sih bad practice dan juga solusi. Jadi kita nggak cuma menceritakan yang negatif saja, tapi ada solusinya. Oke, Pak Adi, menurut Bapak, kira-kira gimana sih contoh good practice ini dan relevansinya nih dengan smart governance itu kira-kira bagaimana gitu Pak? baik, terima kasih pertanyaannya Bu Mariska. Ya, salah satu good practice yang paling nyata dalam berdampak langsung adalah penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik. Melalui digitalisasi, tentu berbagai layanan administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara tatap muka dan manual itu akan memakan banyak waktu. Makanya akan dialihkan secara online sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan Oke. tepat dan akurat. Kemudian inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja aparatur, tetapi juga memberikan kemudahan serta kepastian layanan bagi masyarakat. Jadi praktik ini sejalan dengan konsep Smart ASN yang dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memanfaatkan sistem digital secara efektif dan baik. Terima kasih. Oke. Kalau misalnya dari perspektif manajemen ASN nih Pak, kan mungkin kalau digital itu kan mungkin lebih ke smartnya ya. Kira-kira untuk dari manajemennya bagaimana Pak? Tentu hal ini sangat erat ya kaitannya dengan penerapan sistem merit dan penguatan profesionalisme aparatur sipil negara. Karena melalui sistem merit, ASN itu ditempatkan dan dikembangkan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi bukan karena kedekatan dan kepentingan tertentu, Hmm. jadi setiap ASN diberi kesempatan yang adil untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sehingga ASN tidak hanya dituntut untuk bekerja secara profesional, tetapi juga didorong untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas, dan ikut dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu, Mbak. Oke. Kira-kira nih Pak, satu pertanyaan lagi untuk misalnya kita kan pengennya ASN itu profesional gitu ya, pengennya profesional, belajar dan lain sebagainya. Kira-kira apakah manajemen ASN ini Bapak apa ya maksudnya optimis gitu akan bisa dikerjakan oleh ASN-ASN muda ke depannya? Tuh, seperti Baik, itu Pak. tentu.
Saya sangat optimis karena saya juga melihat banyak para anak muda, ASN muda sekarang sangat-sangat tertarik pada dunia digitalisasi dan memiliki kompetensi yang tinggi. Mereka memiliki keinginan tahuan akan sesuatu itu sangat tinggi, mempelajarinya dengan baik, sehingga saya rasa tidak sulit para ASN muda untuk masuk ke dalam ini. Wow, optimis sekali ya Pak. Betul, optimis. Kita harap semoga semua ASN-ASN yang ada di seluruh Indonesia tentunya bisa semakin mengarah kepada smart governance ya. Benar banget. Oke, tapi kita juga nggak lupa nih, kita punya bad practice yang tentunya tuh sebenarnya bad practice ini menjadi pelajaran juga buat kita gitu ya. Gimana caranya kita mencari solusi gitu tentang hal-hal mungkin kekurangan dari ASN dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa lihat dari sudut pandang Ibu Risma gitu ya. Kira-kira menurut Ibu Risma nih apa aja sih contoh bad practice atau mungkin Ibu Risma pernah apa ya mengalami gitu ya, mungkin dengan teman sejawat atau bagaimana yang mungkin Ibu Risma pernah temui seperti itu, Bu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Baik, Mbak Caca. Nah, ini ya permasalahan yang paling sering kita temui, khususnya di pelayanan publik, di mana pelayanan publik saat ini itu masih kebanyakan manual dan prosedurnya itu berbelit-belit, sehingga proses pelayanan itu menjadi terlambat, kemudian tidak efisien dan bisa membuka peluang untuk terjadinya ketidakkonsistenan terhadap standar pelayanan. Jadi situasi seperti ini itu menunjukkan bahwa penerapan smart governance belum berjalan secara optimal, khususnya untuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan kepada masyarakat. Saya pernah mengalami itu ketika mengurus KTP, itu Hmm. itu saya disuruh ke sini ke sana, pokoknya saya Hmm. kayak terombang-ambing begitu. Makanya pusing juga, kok ini gimana sih? Harusnya ini sudah ada sistemnya begitu manajemennya. Kok kita yang apa ya harusnya cepat selesai malah diperlambat begitu. Begitu Mbak Oke. Caca. Nah, itu kayak gitu dampaknya untuk masyarakat kira-kira menurut Mbak apa nih gitu? Kalau misalnya hal seperti itu tuh dibiarkan gitu, Mbak. Ya, ketika hal begitu dibiarkan terus-menerus, maka dampaknya itu sangat merugikan, khususnya untuk masyarakat. Misalnya masyarakat yang tadinya itu mempunyai keperluan lain, dengan adanya apa ya pelayanan publik itu tidak berjalan dengan optimal, maka mereka akan terlambat begitu. Ya. Kemudian prosesnya akan berlarut-larut. Kemudian selain tidak berjalan optimal itu kita juga membutuhkan biaya begitu. Misalnya yang jarak rumahnya jauh, Ya. misalnya mereka mau mengurus KTP. Itu misalnya jaraknya sekitar 50 kilo lah dari tempat pengurusan atau Dukcapil. Butuh bensin, butuh apa ya, mereka banyak rugi begitu. Makanya Hmm. harus ada kondisi jelas dalam tantangan ini. Makanya kita perlu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, khususnya berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel dan integritas. Gitu Mbak Caca. Ya, itu sulit sekali ya untuk masih, apalagi kalau daerahnya memang jauh gitu ya, Bu Risma. Mungkin Ya, contohnya juga mahasiswa yang mungkin dia ketika di posisinya Bu Risma ya jauh dari pusat kota, mungkin internet juga kesulitan, apalagi mau menuju ke ASN yang seperti itu gitu ya, Bu. Pasti ada kendala yang luar biasa ya gitu betul ya. sekali Mbak, betul. Oke, tadi kita udah lihat nih dari dua sisi. Kemudian di bad practice kita pasti harusnya punya solusi ya, apalagi ini bapak-bapak ibu dosen pasti sering melakukan penelitian ya, sering menulis jurnal juga. Nah, kira-kira em, kita ke Bu Risma juga ini, kira-kira gimana nih solusinya supaya bad practice ini tidak terulang, kemudian nanti dilanjutkan dengan Pak Adi itu solusinya. Mungkin Bu Risma? Ya, kalau menurut saya sih Mbak Caca, yang pertama itu perlu dilakukan penguatan manajemen ASN yang berbasis pada kinerja dan kompetensi, di mana ASN ini harus dikelola dan dikembangkan berdasarkan pencapaian kinerjanya. Kemudian kita harus meningkatkan literasi digital ASN secara berkelanjutan agar menjadi hal yang tidak dapat diabaikan, sehingga
peningkatan literasi digital ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup pemahaman etika digital, keamanan data, serta inovasi dalam pelayanan publik, sehingga menghasilkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Itu Mbak Caca. Untuk Pak Adi kira-kira gimana Pak solusinya Pak untuk bad practice ini? Baik, Bu Mariska, saya setuju dengan pemaparan Bu Risma tadi. Jadi selain itu juga praktik-praktik baik yang telah terbukti efektif perlu ditularkan dan direplikasi ke unit kerja lain melalui mekanisme knowledge sharing, benchmarking, serta kolaborasi lintas instansi. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman antar instansi, setiap unit kerja tidak perlu memulai dari nol lagi, tetapi dapat Hmm. belajar dari keberhasilan maupun tantangan yang telah dihadapi oleh unit yang lain. Nah, melalui benchmarking, organisasi dapat mengadopsi standar-standar inovasi yang baik yang pernah dilakukan. Jadi, itu akan memperkuat lintas instansi dan juga mempercepat perbaikan kinerja dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Begitu, Bu. Berarti fokusnya di kolaborasi juga ya Pak, gitu. Benar, Apalagi sekarang penulisan jurnal itu kita lebih seringnya di banyak lintas jurusan gitu ya. Mungkin benar. dari sosial juga bisa berhubungan dengan teknik gitu. Oke, em, mungkin dari diskusi ini saya dapat beberapa poin nih gitu. Yang pertama, smart governance itu tidak semata-mata berbicara tentang teknologi aja, tetapi juga menyangkut SDM-nya kita gitu ya, Bapak Ibu juga. Kemudian gimana kita menerapkan budaya kerja, sistem tata kelola yang mendukung gitu. Mungkin salah satunya juga di tempat Ibu Risma ya, yang jauh dari pusat kota, kita dipaksa untuk adaptif seperti itu. Ya, Tetapi betul sekali Mbak. teknologi itu juga harus optimal gitu ya, Bu. Jadi kita harapkan juga dukungan nih dari pemerintah gitu, gimana komitmennya gitu ya. Kemudian praktik-praktik good practice tadi itu tentunya kalau dilakukan ya, praktiknya dilakukan itu tentu harus direplikasi gitu ya, direplikasi, kemudian dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya, praktik-praktik yang kurang tepat tadi, seperti contoh KTP yang dijelaskan oleh Ibu Risma, itu harus kita evaluasi gitu. Dan juga jadi pembelajaran, tidak hanya untuk ASN yang di pelayanan publik saja gitu, tapi kita juga bisa melihat, oh kalau saya menjadi ASN, baik itu dosen, baik itu guru, ataupun pelayan publik di bagian Dukcapil, kita harus punya mental yang sama gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin itu ya harapan kita semua. Semoga diskusi ini tidak hanya berhenti aja sebagai wacana, tetapi kita mampu menginspirasi teman-teman kita juga gitu ya. Terutama Pak Adi, Bu Risma gitu ya. Semoga tetap Ya. menjadi ASN yang profesional, berorientasi pada pelayanan, kemudian juga em, pokoknya semangat untuk meningkatkan kualitas baik di pengajaran, baik di penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat gitu. Setuju ya, Bapak dan Setuju. Ibu? Setuju. Tuh. Oke, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah menyimak podcast kami dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi dan Ibu Risma atas wacananya yang luar biasa terkait smart governance dan manajemen ASN. Oke, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih.